Dan saat ini kita sudah bergabung bersama Mardian Sasemar selaku Ketua Umum Rampai Nusantara yang sudah hadir di studio. Selamat malam, Mas Mardiansyah. Malam, Mas. Dan melalui sambungan virtual juga ada salah satu penggugat ijazah Jokowi, Bang Rismon Sianipar. Selamat malam, Rismon. Selamat malam, Bang. Oke, saya ke Pak Mardiansyah dulu. Pak Mardiansyah, tadi kan Pak Jokowi diperiksa kalau nggak salah 45 pertanyaan katanya. Ada 45 pertanyaan. Ini yang komunikasi Anda dengan Pak Jokowi terakhir, apa yang ditelaah dan sejauh mana sebenarnya ini bisa membersihkan nama baiknya Pak Jokowi? Karena ini kan pelaporannya pencemaran nama baik. Ya, menurut saya sih ini kan memang harus dituntaskan ya. Pada titiknya memang Pak Jokowi merasa bahwa apa yang ditudingkan pada dirinya atau apa yang sematkan pada diri Pak Jokowi ini sudah dilewat batas kewajaran sehingga sudah tidak bisa lagi ditolerir. Lalu dilakukan pelaporan sebagai warga negara yang baik, yang punya hak untuk melaporkan orang yang diduga juga sudah melakukan tindak pidana pada dirinya, kan sah-sah saja. Dia laporkan, berproses, dan sekarang sudah masuk penyidikan. Dalam proses penyidikan ini Pak Jokowi diperiksa lagi. 45 pertanyaan 3 jam tadi, kan gitu ya. Dalam proses tahapan penyidikan. Tentu dalam tahapan penyidikan ini kan sudah ditemukan adanya tindak pidana. Tinggal bagaimana siapa pelaku-pelaku yang dianggap memang itu terlibat dalam tindak pidana yang dituduhkan atau dilaporkan oleh Pak Jokowi. Jadi saya rasa proses hukum yang biasa-biasa saja, bukan juga yang terlalu luar biasa gitu ya. Jadi nggak perlu juga didramatisir macam-macam sebenarnya. Gitu. Bung Rismon, tadi dicecar 45 pertanyaan tapi di pemeriksaan berlangsung di Polresta Solo bukan di Polda Metro Jaya. Anda punya komentar soal ini? Ya, kami cukup keberatan ya, Bang ya. Karena ya Pak Jokowi kan melaporkannya di Polda Metro Jaya. Kalau ingin diperiksa di Polresta Solo, ya harusnya dilaporkan di sana saja. Gitu. Jadi ada asas equality before the law. Ini kan Pak Jokowi ingin memidana kami, memenjarakan kami, tetapi tidak siap untuk sibuk dan capek seperti kami yang jauh-jauh juga dari Sumatera siap datang dipanggil. Itu sudah 2 kali kami diklarifikasi di Polda Metro Jaya dan kami datang, kami menghormati hukum. Tetapi Pak Jokowi dalam hal ini tidak memberikan contoh seperti kami. Kalau warga biasa, ya seharusnya penyidiknya yang tidak boleh datang dong ke tempat terdekat dari Pak Jokowi. Kalau begitu, nanti kami juga bisa buat alasan yang sama sehingga seperti saya ya di Polres 9 saja yang tempat pemeriksaan saya kan begitu. Asas atau prinsip equality before the law ini saya kira tidak ditegakkan oleh Polri dengan baik. Begitu, Bang. Ada komentar? Bukan begini. Kalau kita memang taat aturan, bahwa memang dimungkinkan juga aturan bahwa dalam proses hukum itu pemeriksaannya tidak di Polda Metro, tapi juga di Polresta Surakarta ya. Dan nggak cuma Pak Jokowi. Ada 11 orang sama Pak Jokowi itu. Jadi ada 10 orang lain yang diperiksa. Jadi bukan hanya Pak Jokowi. Kebetulan memang dilakukan pemeriksaan secara berbarengan dengan yang lain dan Pak Jokowi salah satunya kan nggak salah juga diperiksa di situ dan tidak menyalahi aturan. Yang paling penting itu diakomodir dalam aturan. Persoalan bahwa orang berkenan tidak berkenan soal lain. Orang suka tidak suka soal lain juga. Kan nggak mungkin juga akhirnya kita penuhi selera orang kan gitu ya. Tapi bahwa memang itu tidak melanggar aturan, ya saya rasa ya oke-oke aja kan gitu loh. Bahwa sekarang itu fokus pada penegakan hukum ya silakan fokus pada itu gitu ya. Bukan mempersoalkan soal yang tetek bengek. Yang menurut saya ini bukan soal rasa keadilan tapi bahwa aturannya mengakomodir itu. Jika aturan tidak mengakomodir, mungkin kita juga melihat bahwa ini ada kesalahan. Ini tidak ada kesalahan kok. Ini secara aturan memang diakomodir gitu. Jadi tidak ada masalah ketika Pak Jokowi diperiksa di Polres dan itu bagian dari Kepolisian Republik Indonesia juga. Kecuali memang Pak Jokowi ini diperiksanya bukan di kantor polisi gitu. Ini diperiksa di kantor polisi juga, Mas. Karena ada halangan, berarti itu menurut Anda sah-sah saja kan? Iya, sah-sah saja. Dan itu berbarengan juga sama yang lain. Nggak ada masalahnya. Ada penilaian publik juga yang menganggap bahwa kasus ini sangat berlarut-larut seperti tidak ada ujungnya. Dan kemarin Bung Rismon dan teman-teman juga
mengatakan perlu ada gelar perkara khusus juga nih Bung Rismon. Apa maksud gelar perkara khusus ini diajukan kembali setelah kemarin di Bareskrim juga sudah digelar? Ya, Bang, kalau Bang Mardiansa mengatakan seperti itu, mengapa hal itu tidak terjadi juga kepada Bang Egy Sujana yang saat itu sakit, penang, kenapa tidak penyidiknya datang ke sana dari Mabes Polri, begitu loh. Jadi kenapa Bang Egy Sujana langsung dideskripsikan sebagai mangkir? Kan ini kan tidak tidak ada perlakuan yang sama oleh kepolisian. Oke, terkait dengan gelar perkara khusus, ya, kami juga meminta karena tadi katanya, ya, ijazah SMA maupun ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM itu sudah disita. Ya, semoga benar-benar disita sampai ditunjukkan ke pengadilan nanti dan diuji secara forensik. Karena kami juga punya bahan pendamping, pembukti pembanding yang lain dari ijazah yang sama, begitu loh. Jadi jangan seperti yang terjadi di Bareskrim bahwa nanti setelah disita 1-2 hari nanti dikembalikan, dan pada saat gelar perkara khusus di Bareskrim Polri, ya, bahkan ijazah versi fotokopi pun tidak berani ditunjukkan pada kami, dan satu pun dokumen pada saat gelar perkara khusus tersebut itu ditunjukkan kepada kami. Oleh karena itu kami meminta supaya dilakukan gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya dengan menampilkan semua dokumen itu di depan kami dan semua peserta baik independen maupun yang terkait, itu supaya kita lihat sama-sama, begitu Bang. Supaya jangan terjadi lagi seperti gelar perkara khusus yang seperti bahwa ujian skripsi saja jauh lebih ilmiah daripada itu, begitu Bang. Oke, ini kan objek perkaranya tadi ijazah memang, sehingga wajar juga jika proses pemeriksaan tadi menyita, ya dalam bahasa hukumnya itu menyita ijazah SMA dan S1-nya Pak Jokowi. Nah, tapi sejauh mana ijazah SMA dan S1-nya Pak Jokowi ini bisa ya sedikitnya menemukan titik terang juga ujung dari perkara ini akan kemana? Kita akan bahas sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Jangan masih membahas tadi pemeriksaannya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo soal laporan pencemaran nama baik yang menuding ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Nah, tadi hari ini juga pada saat memenuhi panggilan Polda Metro Jaya di Polresta Solo, Pak Jokowi menyebut ada 2 ijazah ya, Pak Maris. Ada 2 ijazah yang disita oleh polisi, ijazah SMA dan juga ijazah S1. Ya pantas saja memang seperti agak kasar disita, tapi memang objek perkaranya ijazah. Tapi sejauh mana ijazah ini juga bisa memberikan perkara ini semakin terang, akan ujungnya akan kemana sebenarnya? Ya pasti terang Mas. Kan yang dituding Bang Rismon dan kawan-kawan ini ijazah Pak Jokowi palsu. Ijazahnya sudah disita. Nanti dalam proses peradilan ditunjukkan asli atau tidak. Itu kan juga sudah dilakukan di Bareskrim. Ya sudah dilakukan, tapi kan dalam proses peradilan ini kan yang jelas lebih terang lagi ketika memang hakim memutuskan bahwa ijazah ini asli dan apa yang dilaporkan Pak Jokowi terbukti bahwa memang tidak benar kalau dituding atau dituduh sebagai itu merupakan ijazah palsu. Sehingga yang 12 nama tadi termasuk Bang Rismon ini ya tinggal siap-siap saja. Gitu. Jadi maksud saya dibanding ngabisin energi untuk bicara soal-soal lain, jauh lebih baik itu bersiap diri. Ini siap-siap untuk apa nih? Ya siap-siap jika memang vonisnya sudah tidak bisa dibendung lagi, karena kan kebenaran itu akan... Maksud Anda siap-siap menjadi tersangka begitu? Kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri, Mas. Kan gitu loh. Jadi kalau misalnya vonisnya nanti tiba-tiba memang yang dilaporkan ini divonis bersalah, ya jangan lari juga kan gitu loh. Jangan juga tidak bertanggung jawab juga, ya konsekuensi silakan dinikmati kan gitu ya. Apa yang sudah dilakukan selama ini yang sudah membuat heboh Republik ini, yang menurut kita rakyat ini capek, Mas. Kita ini lagi fokus soal bagaimana membangun bangsa. Orang-orang ini bicara, bicara soal yang ini saja. Kadang balik ke kiri, balik ke kanan, itu aja poinnya. Siap-siap menerima konsekuensi katanya Bang Rismon kalau memang nanti dinilai oleh Polda Metro Jaya ijazah Jokowi ini asli begitu, mulai dari SMA dan S1. Bagaimana nih? Ya, kami tentu siap dengan segala konsekuensinya. Kami kan berbasis ilmiah bahwa tadi ketika mendatangi Mapolresta Solo kan Pak Jokowi sempat mengatakan bahwa beliau ya tidak tahu apa yang diupload oleh Pak Dian Sandi Utama. Nah, ini kan menjadi menarik lagi. Sebenarnya ijazah yang ada ya di tangan Pak Jokowi dengan ijazah yang diupload oleh Dian Sandi Utama berarti ada 2 ijazah yang berbeda. Ya.
Jadi ini perlu pengkajian kembali karena apa ya? Karena kemarin pada saat Pak Dian Sandi Utama itu mendatangi Pak Jokowi seolah-olah bahwa dikatakan bahwa apa yang diupload oleh Pak Dian Sandi Utama adalah yang dimiliki atau serupa atau identik dengan apa yang dimiliki dipegang oleh Pak Jokowi. Jadi begini, Bang Mardian saya. Jadi kalau kita kan menjawab apa yang diklaim asli, maka kami jawab dengan metodologi kami bahwa itu palsu yang diupload oleh Dian Sandi Utama dan diperkuat juga dengan skripsi Pak Jokowi yang diklaim itu punya Pak Jokowi dan lulus, dan itu kan tidak ada lembar pengujian skripsinya. Nah, ini saya juga mau tanyakan ini ke Bung Rismon. Bung Rismon, kemarin Anda juga melaporkan kan soal skripsi. Nah, ini kan ada juga yang menganggap bahwa yang sebelumnya aja sebelum beres kok sekarang sudah melaporkan lagi soal skripsi. Jadi kesannya katanya seperti dicari-cari gitu loh. Apakah akan berlarut-larut juga soal ijazah saja, kan belum selesai ini Bung Rismon? Nggak dicari-cari lah Bang. Ini sudah memang fondasi kajian kami. Kalau waktu untuk pelaporan itu kan kami punya hak ya untuk mengeksersis hak kami sama seperti Pak Jokowi melaporkan. Ya, jadi ada 3 laporan yang ada di Polda DIY. Yang pertama adalah penyebaran berita bohong terkait tidak adanya peran pembimbingan skripsi maupun pembimbingan akademik oleh Pak Kasmujo, yang sudah dibantah sendiri oleh Pak Kasmujo, dan jurnalis Kompas TV juga Bung Dipo Nurbahagia juga mendapatkan jawaban yang identik dengan apa yang saya dapatkan dari Pak Kasmujo. Yang kedua, laporan dugaan skripsi palsu. Ya, karena kami mendapati bahwa lembar-lembar pengesahan skripsi tersebut itu kosong. Ada orang yang kosong juga. Dari Pak Sigit Harunarta dan lainnya itu lembar pengesahan skripsi kosong. Dan bahkan ada satu orang nama dosen ya, Pak Insinyur Hasan Simon SU, itu di 2 skripsi yang berbeda, itu tanda tangannya berbeda. Berarti kami duga ada manipulasi di Baik. Terakhir saya ke Bung Mardiansah. Kalau ya tadi berarti sampai detik ini Bung Rismon dan kawan-kawan ini masih menganggap bahwa ya skripsinya Pak Jokowi, ijazahnya itu semua palsu begitu ya. Tapi yang ingin saya tanyakan begini, Pak Mardiansah, untuk terakhir. Pak Jokowi sendiri sebenarnya merasa kasus ini sangat mengusik dirinya atau tidak sih, dan mengapa akhirnya Pak Jokowi memutuskan bahwa akan meneruskan ini ke jalur hukum juga, akan melaporkan penuding-penuding ini ke jalur hukum? Ini masuk apa yang dilakukan Pak Jokowi bagian dari proses pembelajaran ya. Bahwa orang tidak bisa asal menuding, orang tidak bisa asal menunjuk ijazah kau palsu gitu tanpa bukti yang mendasar. Dan ketika itu berlarut-larut, akhirnya saya ingat Joseph Goebbels ini, menteri propagandanya Nazi itu yang selalu menekankan bahwa kebohongan yang diulang-ulang itu menjadi suatu kebenaran. Dan ini kan juga akhirnya begitu gitu loh. Dan ini pembelajaran bahwa nggak boleh orang asal atau sembarang, Mas. Gitu loh. Jadi kalau Bang Rismon dan kawan-kawan dia mau melaporkan apa, Jokowi udah sampaikan, dia ladeni kok mau sampai kapanpun gitu. Dan Bang Rismon dan kawan-kawan juga harus terima konsekuensinya ketika itu memang ada konsekuensi hukum. Dan ini proses pembelajaran buat Republik ini. Saya nggak tahu ya, memang kalau dilihat dari latar belakang ya, selain Bang Rismon ada Roy Suryo dan kawan-kawan, ini kan latar belakang yang memang berseberangan dengan Pak Jokowi, yang pasti juga menstimulus apa yang gerakan yang dilakukan oleh teman-teman yang selalu menuding Pak Jokowi ijazah palsu. Apa narasi yang dibangun oleh Bang Rismon, boleh saja, silakan, itu haknya Bang Rismon. Tapi ketika nanti sudah vonis dalam proses peradilan, hargai hukumnya. Gitu ya, hargai hukumnya dan dipenuhi juga sanksinya dan lain sebagainya. Jangan juga nanti akhirnya membangun narasi baru bahwa peradilan sudah dikooptasi dan lain sebagainya. Ini kan akhirnya juga nggak mendidik buat Republik ini. Gitu. Intinya ya kita punya lembaga hukum, kita negara hukum. Ya harus dihargain, Mas. Ya semua pendapat juga tapi tetap harus diakomodir oleh para penegak hukum juga, termasuk juga dari Bang Rismon. Kita akan lihat nanti ujungnya seperti apa. Sepertinya ini belum kelihatan ujungnya nih kalau memang sudah kelihatan sih kemungkinan Bang Rismon CS ini akan dipenjara kayaknya. Akan dikenakan sanksi hukum ini. Baik, kita akan bahas lagi bagaimana nanti ujungnya dalam kasus ini. Terima kasih Pak Mardiansah dan juga Bung Rismon sudah bersapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, selamat malam. Selamat malam, Mas. Saudara, setelah jeda kami juga masih punya informasi masih terkait Pak Jokowi. Saat ini nanti Pak Jokowi yang akan bergabung dengan partai politik masih diterka oleh publik. Apakah nanti juga ini
Partai Solidaritas Indonesia yang benar-benar menjadi sandaran akan juga dianalisis oleh beberapa narasumber kami yang akan dihadirkan di Sapa Indonesia Malam setelah jeda. Dipandurkan saya Friska Clarissa sesaat lagi.